Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan Pak Aris di sini. Malam ini kita akan mencoba untuk membuat akun untuk persiapan pendaftaran PPDB SMP Kabupaten Banyumas tahun 2020. Ya, di sini kita akan berlatih untuk membuat akun, kemudian mengaktifasi akun, kemudian cara mendaftar, kemudian cara memilih sekolah dari beberapa pilihan pilihan jalur. Ya, di sini yang perlu dipersiapkan untuk langkah pertama, yang jelas jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, kemudian tekan jempol ke atas kalau memang suka, tekan jempol ke bawah kalau memang tidak suka. Ya, untuk persiapan pertama kali sebelum calon peserta didik membuat akun, yang pertama harus punya alamat email yang aktif. Yang pertama itu syarat utama, karena itu nanti alamat email tersebut harus bisa dibuka dan itu yang akan digunakan untuk link aktivasi dari akun yang akan dibuat untuk pendaftaran PPDB. Oke, sekali lagi kita jangan lupa klik tombol loncengnya, kemudian like, kemudian share, kemudian komen. Ya, oke, kita langsung saja kita ke alamat websitenya. Nanti alamat website yang bisa digunakan yaitu ppdb.banyumaskap.go.id. Itu yang lewat websitenya, atau bisa juga lewat Android. Itu calon peserta didik bisa download di Play Store. Nanti dari Play Store silahkan download aplikasi PPDB Online Banyumas 2020. Ya, nanti bisa di-download di situ dan bisa pembuatan akun dan pendaftaran dari Android. Oke, sekarang kita buka saja alamatnya. Oke, tampilan awal dari website PPDB 2020 online Kabupaten Banyumas seperti ini. Ya, jadi ada beranda, atur, jadwal, lokasi, alur, daftar, seleksi, statistik, kuota, cek hasil, dan sebagainya. Di sini untuk hari-hari atau jadwal, alur bisa dilihat nanti ya di sini. Jadi pertama diusahakan tadi harus mempunyai alamat akun, ya, akun email yang aktif. Kemudian calon peserta didik itu mendaftar secara mandiri, ya, secara mandiri, ya, secara mandiri. Kemudian setelah mendaftar secara mandiri, mengupload persyaratan. Setelah mengupload persyaratan, kemudian memilih sekolah. Setelah memilih sekolah, nanti akan diverifikasi oleh pihak sekolah, ya, diseleksi, verifikasi. Jika memenuhi syarat, nanti akan diverifikasi dan akan muncul di jurnal. Kalau tidak, berarti masih ada data yang harus dilengkapi. Ya, kalau sudah, setelah diverifikasi, diterima di sekolah atau tidak diterima di sekolah, bisa milih ke swasta ataupun negeri, tergantung pilihannya. Kemudian daftar ulang setelah dinyatakan diterima. Oke, di sini kita langsung saja kita pendaftaran akun yang pertama, ya. Di sini ada menu daftar, di sini ada pendaftaran akun di sini. Karena kita belum mempunyai akun untuk login, berarti di sini kita pilih yang belum punya akun. Klik di sini untuk pendaftaran akun. Sekali lagi diingatkan, sebelum calon peserta didik membuat akun,
itu harus mempunyai alamat email yang aktif. Oke, sekarang kita klik di sini. Nah, di sini masuk pendaftaran akun. Di sini ada jenis pendaftaran. Ada 3 jenis pendaftaran. Warga Banyumas, bukan warga Banyumas, kemudian dengan surat keterangan domisili. Pastikan memilihnya dengan betul ya. Warga Banyumas dalam Kabupaten Banyumas berarti, bukan warga Banyumas, ini berarti warga di luar Kabupaten Banyumas. Kemudian warga dengan surat keterangan domisili. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba, karena kita fokus ke warga yang Banyumas, kita klik yang warga Banyumas. Kemudian kita memasukkan nomor kakak. Ya, nomor kakak kita masukkan. Ya, kemudian setelah mengisi nomor kakak, kita mengisikan nomor NIK calon peserta didik. 16 106 0001. Kebanyakan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya, setelah itu nanti ya, setelah kita memasukkan nomor NIK dan nomor kakak, nanti nama akan muncul dengan secara otomatis. Nah, di sini ya, setelah kita memasukkan nomor NIK dan kakak, nama akan muncul dengan otomatis. Setelah itu kita tinggal memasukkan alamat email. Ya, pastikan alamat email yang dimasukkan di sini adalah alamat email yang aktif. Oke, setelah memasukkan alamat email, kita memasukkan password. Ya, 2 kali. Pastikan password ini adalah yang digunakan untuk membuka email biar lebih memudahkan. Kita isi 2 kali. Setelah isi password 2 kali, kita kemudian klik daftar akun. Ya, kemudian data akan memproses, mohon tunggu sebentar. Nah, nanti kalau sudah proses akan muncul kalimat seperti ini ya. Sukses memproses data, silahkan periksa email Anda. Nah, tinggal setelah proses ini selesai, tinggal kita membuka alamat email yang aktif, sehingga untuk membuka link aktivasi akun. Kemudian kita membuka alamat email ya, tinggal membuka alamat emailnya, tinggal diklik saja. Oke, klik. Nah, kemudian yang kita alamat email yang aktif yang sudah dimasukkan tadi, kemudian kita tinggal buka email yang masuk yang tadi dari PPDB ya, ini. Klik. Nah, ini nanti di sini akan muncul link aktivasi. Ya, kemudian kita klik link yang berwarna biru ini, kita klik. Ya. Nah, di sini otomatis akan menuju ke link PPDB yang tahun 2020 online. Nah, dan di sini namanya, jenis kelamin, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, alamat lengkap semua di sini. Kemudian kita tinggal mengisi nomor handphonenya. Kita isi nomor handphonenya, kemudian klik simpan dan lanjut. Nah, di sini ketika kita klik tombol simpan dan lanjut, nah kita di sini dihadapkan pada SKHU, isian SKHUS. Di sini ada contoh formatnya. Kalau nanti calon peserta didik sudah mendapatkan surat hasil ujian sekolah, itu nanti otomatis setelah diisi itu akan muncul asal sekolah, nilai bahasa Indonesia, matematika, IPA, PKN, dan IPS. Kita coba masukkan DN 03 20 30 20 5 200.
Oke, ini 03 20 205 2008. Ya, sebenarnya nanti kalau untuk yang website yang sudah resmi itu nanti begitu kita memasukkan nomor ujian, surat hasil ujian sekolah, itu otomatis akan muncul nama SD-nya di sini, namanya SD Negeri Sederajat 2. Kemudian nilainya otomatis ini akan muncul dengan sendirinya di situ. Nah, maunya kita isi nilainya. Ini kalau yang karena ini masih demo, jadi kita mengisi secara manual. Tetapi nanti kalau sudah di website yang sesungguhnya itu nanti dengan mengisikan nomor SHUS ini nanti otomatis alamat SD asal sekolahnya, nilainya semua akan muncul. Dan kita klik lanjut dan simpan. Oke, nah di sini akan muncul isian berikutnya, yaitu mengenai isian prestasi. Nanti ketika calon peserta didik tidak mempunyai prestasi, ya tinggal klik lanjut. Kalau nanti mau mempunyai prestasi, tinggal klik tambah prestasi di sini. Klik tambah prestasi. Nanti di sini akan muncul isian mengenai prestasinya berjenjang atau non berjenjang, berjenjang dan tidak berjenjang. Kalau berjenjang itu seperti Popda, O2SN itu seperti itu. Kalau non berjenjang ya biasanya perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi sekolah biasanya. Yang berjenjang. Kemudian penyelenggaranya di sini Kemendikbud, tingkatnya kecamatan, rankingnya ranking 1, kemudian tipenya perorangan atau beregu, perorangan. Nah, di sini nanti calon peserta didik mengisi tanggal terbitnya piagam. Ya, tanggal terbitnya piagam umumnya tanggal 1. Piagam itu yang diperoleh selama 3 tahun terakhir, jadi mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau minimal perolehan piagamnya itu minimal 1 Januari 2020 atau 6 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Dan di sini bulan Januari tahun 2019 umpamanya di sini. Nama lomba umpamanya di sini namanya renang umpamanya. Renang. Kemudian skor otomatis akan muncul dengan sendirinya di sini. Renang muncul dengan sendirinya, kemudian kita klik simpan. Nah, oke, lanjut pendaftaran. Oke, nah di sini. Setelah itu kita tinggal klik lanjut dan simpan. Nah, di sini akan muncul di step ke-4 yaitu pemilihan sekolah yang diinginkan di sini. Ya, di sini ada beberapa pilihan sekolah yang diinginkan. Nah, jalurnya juga ada di sini. Ada jalur zonasi, jalur prestasi, dan pindah tugas. Nah, untuk jalur zonasi ini nanti akan muncul zona 1, zona 2, zona 3. Kemudian ada lagi untuk yang penghargaan untuk tenaga pendidik, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi untuk penghargaan untuk tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan COVID, juga nanti otomatis akan masuk ke dalam jalur zonasi, khususnya zona 1, karena itu penghargaan yang akan langsung diterima. Kemudian jalur berikutnya itu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi di sini, umpamanya di sini kita klik zona. Nah, nanti akan muncul di sini anak tersebut, calon peserta didik tersebut kalau mendaftar di satu sekolah itu masuk ke zona berapa. Itu otomatis akan muncul di sini sesuai dengan alamat kakak, akan muncul dengan sendirinya di sini. Oke, berarti di sini ketika anak calon peserta didik yang tadi kita masukkan menggunakan jalur zona, nah termasuk zona 3. Kemudian kalau menggunakan jalur prestasi, di sini akan muncul nilai prestasinya. Ya. Prestasinya itu nanti akan muncul dengan rumusan 60% zona,
30% nilai ujian sekolah dan 10% nilai nilai piagam. Oke, kalau menggunakan zona juga sama, karena di sini termasuk zona 3. Kalau zona 3 berarti calon calon peserta didik itu mendapatkan poin zona. Kalau zona 3 itu 225. Oke, ya. Kalau jalur pindahan orang tua, nah di sini harus menginput atau mengupload dokumen pindah tugas orang tua. Ya, di sini kita akan menggunakan jalur zonasi, ya, zona 3. Oke, kemudian pilihan berikutnya, ya. Nah, untuk pilihan berikutnya sebenarnya calon peserta didik tadi yang alamatnya di Kecamatan Kalibagor, harusnya zonanya itu ada di zonanya SMP Negeri 2 Kalibagor. Seharusnya dia berada di zona. Nah, di sini akan muncul peringatan. Sekolah pada zona 1 hanya pada pilihan pertama. Nah, di sini harusnya kan tadi calon peserta didik tersebut itu berada di zona 1 di SMP Negeri 2 Kalibagor, ya, Kalibagor. Tetapi dia akan mendaftar di sekolah lain di SMP 1 Banyumas sebagai zona 3. Makanya dia tidak bisa mendaftar di SMP dalam zonanya, ya, zona Kalibagor. Dia harusnya di zona satunya di SMP 2 Kalibagor. Tetapi karena dia mencoba mendaftar di sekolah lain, dia tidak bisa mendaftar di pilihan keduanya dengan jalur zona, karena di sini akan muncul sekolah pada zona 1 hanya pada pilihan pertama, ya. Jadi seharusnya calon siswa tersebut itu memilih pilihan pertamanya yaitu SMP 2 Kalibagor seharusnya. Nah, beda lagi ketika dirubah di sini menggunakan jalur prestasi. Nah, di sini ketika menggunakan jalur prestasi, di sini siswa tersebut bisa memilih SMP 2 Kalibagor di pilihan keduanya, ya, asal jalurnya menggunakan jalur prestasi. Ya, jadi ada perbedaan. Di sini kalau menggunakan jalur zona, pilihan kedua tidak bisa memilih lokasi sekolah yang dalam satu zona dengan tempat tinggal calon siswa tersebut. Tetapi ketika menggunakan jalur prestasi, pilihan keduanya bisa memilih sekolah yang berada di zonanya, tetapi jalurnya juga sama menggunakan jalur prestasi. Oke, kemudian kalau sudah kita lanjut, kita menggunakan jalur prestasi tidak apa-apa, kita lanjut. Setelah lanjut, nah nanti calon peserta didik itu akan mengupload surat keterangan hasil ujian SHU, kemudian piagam kejuaraan, kemudian pas foto, kemudian surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Nah, di sini calon siswa juga bisa mendownload berkas-berkasnya. Oke, kalau sudah nanti tinggal di-upload. Nah, kalau sudah di-upload, ini kita coba mengupload. Disyaratkan untuk mengupload dokumen itu diusahakan ukuran filenya sebesar 300 KB, ya, disarankan. Nah, kemudian piagam kejuaraan kita isi, piagam kejuaraan. Oke, piagam kejuaraan kita isi. Oke, kemudian pas foto, ya, pas foto kita isi, upload. Kemudian ada tanggung jawab mutlak juga ada di sini, surat pertanyaan. Oke, kita isi. Oke, kalau semua dokumen sudah kita upload, nah, saya sukses upload. Nah, kita tinggal klik simpan dan selesai. Oke, yakin? Oke. Nah, ketika sudah, nanti pilihan pertama SMP 1 Banyumas prestasi, pilihan kedua SMP 2 Kalibagor prestasi. Ya, prestasinya ada banyak sekali ditulis semua. Dan ternyata ini di sini muncul ada 3 prestasi muncul semua di sini. Ya. Oke, di sini muncul, nanti diambil yang paling skor yang paling tinggi. Oke, di sini muncul
nama mapelnya. Kemudian nah di sini tinggal kita cetak ya, kita cetak atau kita simpan ya, kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, nah setelah kita simpan, kita download, open. Nah, oke, kita sudah punya bukti pendaftaran PPDB online untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya di sini apa namanya? Kemudian untuk melihat seleksi itu akan menunggu nanti setelah berkas tersebut itu diverifikasi. Contohnya seperti ini. Tadi kalau kita pakai zonasi, kita lihat data tidak tersedia. Ternyata memang belum dialihkan. Nanti tinggal dilihat di sini jalur zonasi, prestasi, pindahan orang tua atau afirmasi, nanti otomatis apa namanya, jurnalnya akan muncul ketika berkas-berkas tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh operator sekolah yang dituju. Oke, jadi di sini sekali lagi untuk pendaftaran tadi, untuk yang pertama sekali, yaitu yang pertama tadi adalah pengajuan akun secara mandiri. Jadi data yang perlu disiapkan itu hanya berupa nomor NIK dan nomor KK. Nah, nanti otomatis nama dari calon siswa peserta didik itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian satu lagi, untuk pengajuan akun nanti ada 3 jalur, yaitu warga Banyumas, kemudian dengan surat domisili, kemudian dengan pindahan orang tua. Nah, di sini ada beberapa syarat. Kalau menggunakan surat keterangan domisili, surat tersebut minimal harus bertanggal 1 tahun sebelum tanggal pelaksanaan. Jadi minimal surat tersebut tanggalnya yaitu tanggal 1 Juli 2019. Itu syarat yang harus divalidasi ketika akan mengajukan akun untuk calon peserta didik yang menggunakan jalur pindah domisili, ya, menggunakan surat keterangan domisili gitu. Jadi mungkin itu. Kemudian untuk aturan jadwal dan sebagainya, saya rasa tidak ada perubahan. Untuk jadwal pembuatan akun secara mandiri itu dilaksanakan tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 26 sebenarnya, sampai tanggal 20 kalau di jadwal, tapi sebenarnya bisa dilaksanakan sampai tanggal 26. Kemudian diusahakan untuk pembuatan akun secara mandiri dari rumah, bisa menggunakan handphone, komputer, dan laptop. Ketika ada kesulitan nanti bisa minta bantuan guru kelas 6 atau layanan WA atau telepon dari operator sekolah juga bisa. Kemudian pendaftaran secara mandiri itu juga dilaksanakan dari rumah menggunakan perangkat komputer, handphone, dan sebagainya mulai tanggal 22 ya. Jadi pembuatan akun tanggal 15, kemudian tanggal 22 mulai pendaftaran. Nah, tapi setelah membuat akun juga bisa mengupload berkas, mengupload berkas. Kemudian nanti verifikasi berkas dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Nanti setelah berkas diverifikasi, nama-nama dari calon peserta didik baru akan muncul di dalam jurnal seleksi ya. Kemudian tanggal 29 dilaksanakan pengesahan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian nanti pengumuman resmi tanggal 30. Kemudian daftar ulang tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Calon peserta didik itu diberi kesempatan 3 kali daftar di sekolah yang berbeda. Umumnya dalam pendaftaran, sekali daftar, calon peserta didik itu diberi kesempatan 2 pilihan.
pilihan pertama dan pilihan kedua. Ya, jika menggunakan jalur zona 2 dan zona 3. Ketika calon peserta didik tersebut berada di zona 1, ya hanya satu pilihan, dia ada zona 1. Ya, kalau calon peserta didik tersebut berada di jalur zona 2 atau zona 3 atau menggunakan prestasi, calon peserta didik diberi kesempatan 2 kali pilihan sekolah. Seandainya dalam pilihan pertama pendaftaran tidak diterima di 2 sekolah tersebut, nanti peserta didik tersebut bisa melakukan cabut berkas, kemudian mendaftar lagi di 2 sekolah pilihan kedua, ya, di sekolah yang berbeda tentunya. Ketika di pilihan kedua tersebut calon peserta didik tersebut juga tidak diterima di 2 sekolah yang dipilih, maka calon peserta didik tersebut bisa melakukan cabut berkas untuk yang kedua kalinya dan bisa melakukan pendaftaran lagi untuk yang terakhir kalinya, yang ketiga, dan diberi kesempatan 2 pilihan sekolah lagi. Jadi manfaatkan betul untuk pilihan sekolah yang dituju. Dilihat betul untuk jurnalnya, diseleksinya, perhatikan betul jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi, kira-kira calon peserta didik masih masuk dalam jurnal atau tidak. Kalau tidak, masih diberi kesempatan sebanyak 3 kali, 1 kali pendaftaran, 1 kali cabut berkas, 1 kali cabut berkas, dan 1 kali pendaftaran lagi terakhir, 3 kali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk membantu calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran untuk mendaftar ke jenjang SMP di Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Begitu saja, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.